Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil Syekh Ali Sabuni rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kita lanjutkan yang keberapa? Al-Latifatul Rabi'ah, intisari nomor 4, yaitu wajhul muqaranah baina zikri syayatini was sihri fil ayatil karimah. Wajah dalam artian cara, sudut pandang, penyertaan antara menyebutkan setan dengan sihir pada ayat yang mulia tersebut. Kenapa setan dan sihir digabungkan dalam ayat itu? Bunyi ayatnya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas-sihr. Disebutkan syaitan dengan sihir dalam satu ayat. Itu hikmahnya apa? Intisari itu apa? Pertama, huwa an-sihra fihi, dianya penyertaan atau dianya wajah muqaranah, dianya sisi penyertaan. An-sihra, sesungguhnya sihir, fihi, di dalam prakteknya sihir, isti'anatun, minta tolong, bi arwahin khabithatin syirrira, dengan ruh-ruh yang jelek, yang sangat jahat, syirir, minal jinni, dari kalangan jin. Wasyayatinu taz'amu annaha ta'lamul ghaiba, dan para setan taz'amu, menganggap, taz'amu, mengatakan, sesungguhnya setan itu tahu perkara gaib. Wa tuwahimun nasa bidzalik, dan ia menanamkan dugaan, menanamkan waham. Digunakan bahasa waham karena kebenarannya di bawah 25% akan manusia dengan demikian. Wa qad kana ba'dun nas yusaddiqunahum fi ma yaz'amun, sungguh adalah sebahagian manusia yusaddiqunahum, mereka membenarkan, mereka manusia, hum, akan mereka, setan, bima yaz'umun, pada sesuatu yang mereka katakan, pada sesuatu yang mereka dakwakan. Kalau bahasa Indonesianya dakwakan, tapi untuk diterjemahkan ke dakwakan itu tidak bisa, karena yang dakwah itu bermuatan positif atau dakwah itu bermakna perkara benar.
Sementara yaz'umun itu memperkatakan sesuatu yang nggak benar, itu namanya yaz'umun. Bahasa kitanya ngaku-ngaku. Wa yalja'una ilaihim indal karbi, mereka bersandar kepada mereka setan ketika mendapatkan kesulitan. Kama qala ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya domir sya'ni, tidak ada tempat kembali domir, adalah beberapa orang, adalah orang-orang dari manusia, adalah laki-laki dari manusia. Disebut laki-laki, mananya ashas. Ya'uduna, mereka berlindung dengan, atau mereka minta tolong dengan orang-orang dari kalangan jin. Fazaduhum, lalu menambahkan mereka jin akan mereka manusia yang minta tolong, rohako, akan kedurhakaan. Walihada, karena inilah istashara sihru, tersohorlah sihir, termasyhur sihir, dari metode, dari cara, dari jalan ittisal, bersambung dengan ini ruh-ruh yang jelek, ruh-ruh yang keji. Kenapa dikatakan ruh? Karena jin itu ada di alam ruhani, sementara kita ada di alam jasmani. Alam jasmani yaitu manusia yang memiliki fisik, memiliki badan, bisa disentuh. Kalau alam rohani itu alam lewat angin, dia bisa lewat. Itu disebut alam rohani, alam angin, alam ruh. Maka dikatakan arwah. Jangan kebayang arwah itu adalah ruh-ruh orang mati yang bangkit kembali gentayangan lalu kerjasama dengan dukun, bukan itu. Ini ruh nenek moyangnya nih yang masuk sama dia. Dia minta tolong sama kakeknya. Bukan kakeknya tersiksa dalam kubur gara-gara perdukunan dia dulu. Nah, jadi arwah yang dimasukkan di sini adalah jin yang mereka ada di alam ruh. Mereka berada di alam ruhani. Lewat angin dia pun bisa lewat, bisa terbang kemana-mana saja. Oke. Nah, itu sebabnya kenapa setan dan sihir digabung dalam satu ayat. Karena yang namanya sihir pasti lewat bantuan jin. Jin yang mana? Jin yang memiliki jiwa yang jelek, asyirira, syirira, yang memiliki kejahatan yang sangat kuat, sangat parah. Digunakan amsilah mubalaghah, khabithah, keji. Nah, kalau dibayangkan bentuknya memang jelek-jelek begitu. Itu penyebabnya kenapa setan sama sihir digabung dalam satu ayat. Nah, kalau dikatakan kalau saya ditolong jin, ditawarkan nih, saya nggak minta tolong, dia yang mau nolong, kita tidak boleh menerima pertolongannya, harus ditolak. Nah, kalau kita pertama terima pertolongan jin, kemudian dia tolong lagi, ditolong lagi, lama-lama ketika dia sakaratil maut, itu jin akan peluk dia erat-erat. Nah, sehingga dia susah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ketika dia mati nanti, maka setelah terkubur, jin ini akan mewarisi sifat daripada sahibnya. Karena dia hari-hari bersama orang tersebut, tahu kesukaannya, tahu hobinya, tahu gaya jalannya, tahu warna pakaiannya, tahu gaya bicaranya. Maka dia akan ngomong kepada keluarganya nanti, kakek masih ada di sini. Kakek pilih cucu sebagai pewaris ilmu kakek. Nah, kata cucu, iya juga. Nah, ada apa-apa bilang kamu bisa.
Akhirnya dikatakan, oke, ada orang hilang motor, di mana motornya sekarang? Enggak, jauh-jauh di sini. Yang ngambil juga orang-orang dekat. Oh, udah tertanam dengki satu sama lain, hasad. Oh, fulan mungkin. Ya, motornya masih di bumi Sumatera Barat, di arah-arah ke timur situ. Siapa arah ke timur kan? Oh, paman saya. Begitu cara kerjanya jin. Dia akan bisa menampilkan wujudnya kepada kawannya persis seperti kakeknya meninggal. Nah, lepas itu baru dibisik-bisikannya. Nah, kata mereka tahu perkara gaib yang secara hakikat mereka bertambah kafir kalau bekerja sama dengan jin. Hati-hati. Nah, jin itu datang dengan zikir yang tidak bersanad atau zikir yang tidak ada mursyid. Dia akan bisa mengundang jin ke zikir-zikir yang biasa-biasa saja, jangan yang aneh-aneh, jangan pula dengan cara-cara aneh, jangan di tempat-tempat aneh, atau membaca surat-surat tertentu akan menghadirkan arwah-arwah pengaruh jin. Saya nggak minta tolong, dia mau bantu. Ada orang apa namanya itu bahasanya, indigo. Nah, mangga atau indigo? Duduklah, duduk, silakan. Dia mau ngaji. Biasa duduk, Pak. Dia harus duduk samping. Nah, kasih dia meja. Itu jin baik itu, dia datang sini ngaji. Lama-lama banyak, bawa kawan besok ngaji, banyak ngaji jamaah jin. Nah, besok abah mau kambing, jangan carikan kambing ya, carikanlah jin tuh kambing. Entah kambing siapa yang hilang mana-mana. Yang jelas jin nggak pelihara kambing. Pak, kalau antum minta cariin sama dia, pasti dia curi di tempat yang mana yang jauh. Nah, jangan macam-macam dengan jin. Kebanggaan mereka adalah punya kenalan manusia. Itu kebanggaannya. Dipekerjakan oleh manusia itu kebanggaannya jin. Kenapa jin? Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia. Walaqad karamna bani Adam. Dia bangga sekali sama kawannya. Saya jadi budaknya manusia. Dia bangga, saya punya kenalan manusia. Antum akan dibawa ke alam jin, dan ada orang kawin dengan jin. Ada orang kawin sama jin. Dah mau? Mau? Wa akhraja Ibnu Jarir wa Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala inna syayatina kanu yastarikuna sam'a minas sama'. Telah merakan oleh Imam Ibnu Jarir, Imam Hakim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, sesungguhnya para setan adalah mereka dulu yastarikuna sam'a, mereka mencuri pendengaran dari langit. Dulu mereka mencuri pendengaran dari langit. Apa kata jin? Wa kunna naqudu minha maq'ida lis-sam'. Nah, ada kami dulu tuh nongkrong di langit untuk mencuri dengar apa keputusan langit. Dapat sebuah keputusan langit, fa idza sami'a ahaduhum, apabila telah mendengar oleh salah seorang mereka bi kalimatin, dengan satu kalimat, dibisikkanlah sama walinya, dibisikkan sama kawannya yaitu dukun, kadzaba 'alaiha alfa kadzbatin. Dia akan berbohong di atasnya satu kalimat akan 1000 kebohongan. Nah, dia akan berbohong 1000 kebohongan. Dan dia akan buktikan satu kebenaran untuk menarik hati masyarakat, untuk mereka diyakini. Nih kakek saya bilang, kalau kalian nggak percaya, saya tahu perkara gaib. Besok Sianu tuh mati tembak patui. Catat, siang bolong jam 2 balik. Nah,
Oh betul, ternyata yang bolong sambar petir itu orang. Nah, baru datang dia, benar sama petir dia. Apa saya bilang? Nah, dia bukan orang Minang, bukan dukunnya Minang. Apa saya bilang? Apa gue bilang? Nah, Masya Allah. Nah, selepas itu orang akan yakin, datang sama Fulan. Dia ngomong tuh tambah petir, betul terjadi. Akhirnya datanglah orang tuh, saya kena sakit ini, kamu kena guna-guna. Nah, sumur. Kemarin mandi sumur kan? Enggak, saya di rumah mandi. Airnya di sumur enggak? Oh enggak, PDAM. Oh berarti bukan sumur itu. Nah, oh salah dukunnya. Oh iya, sumber air PDAM ini mana? Itu di hulu atas tuh. Jin tuh yang masuk dalam paralon, masuk ke bak itu. Nah, harus dicari 7 bunga. Nah, tambah 7 macam limau, potong-potong tabur di situ. Ambo minta maaf. Nah, begitu orang dibodoh-bodohin. Dia cukup membuktikan satu kalimat, ketika orang yakin ditambah dibumbui dengan 1000 kebohongan. Nah, fa'asrabatha qulubun nas. Maka dia menyerapkan atau meniupkan. Asrabat artinya menyerap akannya kebohongan akan hati-hati manusia. Wattakhazuha, dan mereka jadikan akannya kebohongan dawawin, dicatat dalam buku-buku besar. Nah, buatlah kitab-kitab. Nah, ini kitab jampi-jampi Fulan. Fattala Allahu ala dzalik, lalu memberitahu oleh Allah di atas demikian akan Nabi Sulaiman bin Daud. Fa'akhazaha, lalu mengambil ia Nabi Sulaiman akannya kitab-kitab tadi. Wa qazafa tahtal kursi, lalu menanam ia Nabi Sulaiman, menimbun ia Nabi Sulaiman akannya kitab-kitab di bawah kursi beliau. Nah, itu asal usulnya. Jadi catatan-catatan sihir itu ditanam oleh Nabi Sulaiman di bawah kursinya. Azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman mengetahui catatan-catatan sihir tersebut, beliau melemparkannya, artinya menguburkannya di bawah kursinya. Falamma mata Sulaiman, maka tak kala matilah Raja Sulaiman, qama syaitanu bitariq, berdirilah setan di jalan. Artinya di jalan manusia lewat. Dia katakan, ala adulukum ala kanzi Sulaiman, maukah saya tunjukkan kepada kalian simpanan Sulaiman? Alladzi la kanza li ahadin misla kanzihi amumanna. Nah, simpanan yang tidak ada simpanan bagi siapapun. Simpanan yang tidak ada simpanan bagi siapapun seperti simpanannya Sulaiman yang terlarang. Mumanna, dilarang, artinya terlarang. Selama hidup nggak pernah ada orang tahu. Mereka bilang, "Naam, iya kami mau." Oh, kalau mau ayo ramai-ramai masuk ke istana. Fa akhrajuhu, lalu mereka keluarkan akannya catatan, ternyata itu adalah sihir. Fatanasakhat hal umam, lalu menyalin, nasakhat ya, mencatat, menyalin akannya catatan-catatan oleh umat. Banyak yang perbanyak. Zaman itu tidak ada percetakan, tapi dicatat kembali, ditulis, dipindahkan, dibuat naskah 2, naskah 3-nya. Fa'anzalallahu, lalu menurunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan udzur, akan pembelaan kepada Nabi Sulaiman
fima qalu minas sihri, tentang apa yang mereka katakan. Ini adalah ajaran Nabi Sulaiman. Ini catatan yang Nabi Sulaiman tinggalkan. Kalian tahu nggak kenapa Sulaiman bisa menaklukkan jin? Kenapa Sulaiman bisa terbang? Kenapa Sulaiman bisa ngomong sama semut? Kenapa bisa tahu bahasa hewan? Itu karena jampi-jampi ini. Nah, selama ini kalian dilarang di sini. Inilah yang dipakai Sulaiman. Nah, ini amalan Sulaiman. Sampai dukun-dukun mengatakan ini adalah akib Sulaiman. Nah, kalau kamu pakai bisa menaklukkan siapa saja. Bisa untuk harga diri, bisa untuk jabatan, bisa menaklukkan bosmu. Dijuallah cincin Sulaiman. Sampai ada banyak orang beli. Kenapa Pak? Sampai banyak kali Nabi Sulaiman punya cincin. Kalau satu oke lah. Ini banyak punya cincin. Kalau mereka katakan tentang apa? Tentang sihir. Bahasanya Nabi Sulaiman bukan penyihir. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Bukan Sulaiman yang kafir, tapi setan yang kafir mengajarkan sihir. Jadi mengajarkan sihir adalah kafir. Maka sihir hukumnya haram. Karena orang yang mengajarkan sihir itu bukan mendekatkan kepada Allah, tapi menantang Allah. Apa beda sihir sama karomah? Kalau karomah dia hadir tanpa diinginkan, dan dia tidak terjadi berulang-ulang kali kecuali atas kehendak Allah. Sementara sihir dia bisa tampilkan kapan dia mau. Ini sihir. Kapan dia mau bisa. Tolong carianlah. Kedai saya itu kemarin ramai, sekarang pun mulai hilang orang. Kayak takut aja orang lewat situ. Oke. Malam Jumat besok. Dipilih malam Jumat. Kayaknya Islami itu. Jangan lupa bawa Quran ya, surah Yasin, ayo masaji. Bunga melati, sekumpai, setawal, sedingin, batih, ayam hitam, yang kakinya hitam, omen sebungka. Nah, Masya Allah, mulailah praktek sihir. Identik dengan baju hitam, peci hitam, kepala hitam. Kemudian urat-urat kayu jadi gelang, hitam juga warnanya. Sudahlah, cincin aki 2, 3. Oh, dan itu bisa antum dapat uang di mana-mana untuk modal masuk neraka. Al-Latifatul Khamisah. Kemudian intisari nomor 5. Abbarul Quranul Karim anis sihri, mengungkapkan oleh Al-Quran untuk bahasa sihir dengan bahasa kafir, yaitu pada ayat wa ma kafaru Sulaiman. Jadi Allah Al-Quranul Karim abbaro, mengungkapkan anis sihri, untuk sihir dengan bahasa kafir. Nabi Sulaiman dituduh ngajarin sihir, dibantah oleh Allah, tidak kafirlah Sulaiman. Yang cocok bantahnya bukan kafir, tapi wa ma saharo Sulaiman, tidak menjadi tukang sihir Sulaiman. Tapi kenapa Allah ganti saharo dengan kalimat kafaro? Wasiyakul ladzi yadullu 'alal muradi minhu as-sihr. Siyak lafaz itu istilah balaghah atau mantik. Siyak lafaz itu menunjukkan sesungguhnya yang dimaksud darinya adalah sihir. Apa itu siyak? Siyak adalah sabik lahik. Jangan sabik lawahik, sawabik lawahik. Jamak sama jamak, mufrad sama bu'ad. Ini jangan mufrad satu, jamak satu. Sabik lawahik, sawabik lawahik, atau sabik lahik.
sabik kalimat yang terdahulu, lahir kalimat yang belakang. Nah, kalau kita lihat cerita kalimat dahulu sama kalimat belakang, maka idealnya adalah wa ma sahara Sulaiman. Itu bahasanya. Tidak tukang sihir si Sulaiman. Wa inna ma abbara anhu bil kufri, hanya saja mengungkapkan ia Allah, mengungkapkan ia Allah untuknya sihir dengan bahasa kafir, yaitu wa ma kafara Sulaiman. Kenapa? Takbihan, untuk menjelek-jelekkan, wa tasni'an, dan memburuk-burukkan. Sama sebetulnya takbihan dan tasni'an. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, liman tarakal hajja ma'al qudrati alaih, tentang orang yang meninggalkan haji padahal mampu di atasnya haji. Apa bunyi ayatnya? Wa ma kafara fa innallah, wa man kafara, siapa saja yang kufur, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, sesungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Apa awal ayatnya? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Nah, kenapa digunakan bahasa wa man kafara? Menurut kalimat sebelumnya, maka yang tepat di sana adalah wa man lam yahujja fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Siapa yang enggak mau haji, ya enggak ada masalah, Allah Maha Kaya. Karena ayat sebelumnya mengatakan di masalah haji, kewajiban hak Allah terhadap manusia adalah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk datang ke sana. Siapa yang tidak mau haji, Allah Maha Kaya, enggak harap sama kalian datang haji. Tapi tidak digunakan bahasa haji di situ, tapi gunakan bahasa kafir. Untuk apa? Untuk mencela, mencaci maki orang punya uang nggak mau berangkat haji. Itu mana dia kufur. Kenapa kufur? Tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Ini salah satu hikmah. Nah, salah satu hikmah. Wa fi hadzal ta'bir, pada ini takbir itu tamfirul linnasi minas sihri, untuk mengusir, untuk membuat lari manusia meninggalkan praktik sihir. Sama dengan hadis yang Nabi gunakan, man sajada. Apa punya hadisnya? Larangan meletakkan tangan ketika sujud. Mafhumnya saja, jangan kalian sujud seperti binatang buas, jangan kalian sujud seperti silupa. Padahal kucing juga begitu, kemudian kelinci tidak ada tangannya. Kalau perhatikan juga begitu. Nah, tapi kenapa Nabi pilih bahasa anjing? Kenapa nggak bahasa kucing? Jangan kalian sujud seperti kucing. Bahkan kambing juga tidur begitu, kayak anjing tidur. Kenapa nggak pilih kambing? Jangan kalian sujud seperti kambing. Kenapa bahasanya binatang buas sama anjing? Itu ibrah litamfir, supaya manusia itu lari meninggalkan sujud seperti itu. Itu makna itu disebut dengan balagh, memilih suatu perumpamaan yang orang sangat tidak mau diumpamakan dengan demikian, dengan tujuan supaya dia meninggalkan perbuatan tersebut. Itu metode di dalam berbicara, itu disebut dengan balagh. Nah, begitu juga di sini. Kenapa digunakan kafir? Wa ma kafara Sulaiman. Padahal kalau lihat kalimat sebelum dan setelahnya, wa ma sahara Sulaiman. Kenapa menggunakan wa ma kafara?
litamfir, supaya mengusir, membuat lari manusia daripada sihir. Yang kedua, hikmahnya adalah atau kepada tanfir, yaitu dilalatun ala annahu minal kabairil mubiqat, menunjukkan sesungguhnya sihir termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Bal huwa qarinul kufri, bahkan dianya sihir itu kawannya kafir dan kawan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk deretan dosa, kafir dan musyrik. Nam ijtabi'u sab'al mubiqat, termasuk di dalamnya sihir. Wa qad dalla alaihi qauluhu ta'ala, sungguh menunjuk di atasnya oleh firman Allah yang berbunyi, innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini perkataan daripada Harut dan Marut. Kami kesini ngajarin kamu sihir supaya kalian tahu sihir itu nggak benar. Yang benar adalah mukjizat. Nah, kami ini ada ujian, jangan kalian kufur dengan belajar sihir. Nah, berarti sihir itu kufur. Berarti sihir setara dengan kufur. Itu hikmah yang kedua. Sehingga ulama katakan orang yang terlibat dengan sihir dia dosa besar, karena dia disetarakan dengan kufur, dibahasakan bahasa kafir. Intisari nomor 6. Ruwiya anna rujan takallama bi kalamin balighin inda Umar ibn Abdul Aziz. Sesungguhnya seorang laki-laki telah berbicara bi kalamin baligh, dengan kata-kata yang sangat mendalam, sangat mendalam, di dekat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka berkatalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, hadza wallahi as-sihrul halal, ini demi Allah itu sihir yang halal. Jadi ada sihir haram, ada sihir yang halal. Sihir yang halal adalah menguasai media, menguasai areal itu tempat, masa, menguasai forum, menguasai majelis dengan keilmuan. Itu disebut dengan sihir. Masya Allah. Tanganmu semuanya yang bayang, yang dengar. Iya. Semua ngangguk-ngangguk. Kenapa? Karena mubayyin itu wa inna minal bayani la sihra. Karena kosakata yang indah dan bagus itu memiliki muatan sihir, yaitu memukau para pendengarnya. Haza wallahi as-sihrul halal, ini sihir yang halal. Maka kadangkala materi kita bagus tapi penyampaian bahasa kurang tepat, ini tidak sampai ke sasaran. Tapi bahasanya enggak bagus, materinya kagak bagus, biasa-biasa saja, tapi penyampaiannya dikemas sebagus mungkin, kayak wah begitu. Padahal biasa itu, cuman kutip ayat inna a'tainakal kautsar, kemudian dia bahas macam-macam. Nah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Nah, mangkana apa bunyi ayatnya? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuslih lakum a'malakum. Nah, itu sihir. Maka perlu penguasaan materi dan penyampaian bahasa yang tepat. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau ngomong, itu bahasanya dicatat. Kenapa? Indahnya bahasa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Orang kaget. Coba ulang lagi. Katanya, kamu membuat syair? Enggak, saya ngomong begitu saja, terlontar begitu saja. Kebetulan mirip syair. Nah, ini bahasa yang indah. Oke. Waruya dirakan sesungguhnya Zabarqan bin Badar
dan Umar bin Ahtam dan Qubis Innalillah Qais bin Asim qadimu, mereka datang jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Amr bin As, khabirni aniz Zabarqan, ceritakan olehmu kepadaku tentang Zabarqan. Nah, ini metode kita harus tahu siapa orang yang kita jumpai. Kalau tujuannya bukan silaturahim, tujuannya debat. Kalau tujuannya bertanya, kalau tujuannya mencari kelemahan, maka atau tujuannya adalah menyelidiki. Nah, sebelum kita bertemu sama orang yang tujuannya menyelidiki, menguji, mengetes, maka kita cari informasi dulu. Ini yang berlaku dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh 3 orang, Zabarqan bin Badar, Umar bin Ahtam, Qais bin Asim. Nabi bertanya, khabirni, beritahukan olehmu kepadaku wahai Ammar tentang Zabarqan. Yang mau jumpa kita nanti itu siapa orangnya? Faqala, berkata Sayyidina Amr bin As, muta'in fi nadih, orang yang ditaati pada seruannya. Orang yang ditaati pada seruannya. Syadidi ataunya kemana? Ataunya kepada muta'un lah, khobar. Huwa muta'un fi nadih sadidul arido, sangat keras dalam berdebat. Mani'un lima wara'ahu, mani'un lima wara'a zohri, dia bisa mencegah bagi satu di belakang punggungnya. Itu peribahasanya. Dia bisa mencegah bagi sesuatu yang di belakang punggungnya. Bagaimana kalau kira-kira kalau kita datang di depannya? Hah? Dari belakang punggung saja bisa dielakkan. Apalagi kita depan belakangnya, habis kita. Berkata Zabarqan, huwa wallahi ya'lamu anni afdalu min, dia demi Allah tahu sesungguhnya aku lebih unggul darinya. Nah, kata Zabarqan ketika dengar ucapan itu, apa kata Zabarqan? Huwa wallah, dia demi Allah, dia tahu aku lebih baik dari dia. Lalu berkatalah Sayyidina Amr bin As, innahu zumrul muru'ah, dia adalah simbol az-zumar, zumru, dia adalah simbol harga diri. Kemudian dayyikul atan, sempit. Atan apa arti atan? Merendam kulit dalam penyamakan merendam kulit. Tempat merendam kulit. Nah, sempit tempat merendam kulitnya. Bodoh bapaknya. Tikang celah saudara maknya. Laim khal. Laim itu tukang celah, khal saudara maknya. Kemudian berkata, ya Sayyidina Amr bin As, ya Rasulullah, sadaqtu fihima, aku benar pada keduanya itu. Kalimat pertama aku benar, kalimat kedua aku benar, nggak ada yang aku bohong. Ardoni, dia membuat ridho akan aku, dia membuat senang akan aku. Fakultu asana ma'alim tu, aku katakan yang terbaik sesuatu yang aku tahu. Wa askhatani, dan dia membuat marah aku.
Dia menyinggung perasaanku. Apa kata dia tadi? Wa ya'lamu anni afdalu min. Wahai Nabi, dia tahu nih saya lebih baik di dia. Nah, masa pas kita puji, kita pula yang ditijak ke bawah. Akhirnya apa kata beliau? Fakultu aswa' ma alimtu. Aku katakan yang paling jelek yang pernah aku tahu dari dia. Apa kata Nabi SAW? Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bayan itu sungguh bermuatan sihir. Sungguh bisa memukau, bisa merubah dan mengendalikan kondisi. Kita senang, kita puji dia, naik dia ke aras. Setelah kita naikkan ke aras, kita diinjaknya, kita turunkan lagi dia, jatuh dia ke dasar bumi. Nah, dan kedua-duanya tidak bohong. Itulah yang dikatakan kepintaran dalam bicara, bisa membuat orang naik kemudian dijatuhkan ke bawah, tapi tidak bohong. Disebut dengan sihir. Oke. Nah, keahlian ini banyak di Indonesia. Nah, sudah diperlombakan. Termasuk komedi yang bermuatan menghujat orang atau memuji orang. Nah, itu sebagian daripada sihir, sehingga orang senang lihatnya itu. Itu bagian daripada kemampuan berbicara. Kalaulah dia diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, pasti dia akan gunakan kemampuan itu untuk agama. Ketika dia digunakan, ketika dia tidak dapat hidayah, dia bisa mengolah kata-kata membuat orang terpukau, hanya sekedar untuk membuat orang tertawa. Nah, saking sedihnya bangsa ini, tertawa pun perlu dibayar. Panggil itu lontong. Cak lontong. Tukang pantun, tukang rabab. Tuh bayangkan tuh tukang rabab tuh, nampak orang baju merah jadi bahannya. Bagaimana kecerdasan dia ngolah kata-kata. Nampak orang pakai celana, nampak orang pakai jilbab ungu yang dia senandungkan. Jadi orang penonton tuh malu-malu semua dibuat. Akhirnya bersembunyi. Orang semangat lihat, 1 jam melihat. Beda sama khatib. Itu orang duduk itu. Kenapa? Bahasanya nggak jelas. Nah, dia tidak punya penguasaan bahasa. Nah, sehingga Nabi sabdakan bayan itu sihra. Apalagi pedagang obat, kalau sempat kurun 4 bulan, itu banyak taskilan tukang obat. Dia betul-betul menguasai sihir, pandai mola. Waruya diriwayatkan anna rajulaini, sesungguhnya 2 orang laki-laki qadima datang kedua-duanya jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khataba ahaduhuma, berkhutbahlah salah satu keduanya. Berkhutbah di sini bukan suruh naik mimbar, tapi berceramah, menyampaikan sepatah 2 kata. Fa ajabanna sumim fasahatihi wa balaghatihi, maka terkagum-kagum manusia dari kefasihannya dan balaghahnya. Itu kalau udah bunyi seperti itu berarti mantap kayaknya itu. Itu mulainya tuh. Saya kira dia mancing belut. Baru Allah, Masya Allah. Nah, ketika begitu sahutan, ketika ada satu orang delegasi datang jumpa Nabi, diminta berbicara oleh Rasul. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara bayan sungguh bermuatan sihir. Fa in qila kaifa sama alaihi salam, maka jika dikatakan kaifa sama alaihi salam, rawatal bayan sihra ma'anna sihra mazmumun aklan wa naklan. Jika kamu katakan bagaimana memberi nama ia Nabi alaihissalam,
ar-rawatal bayan, akan kepandaian atau kedalaman bayan dengan sihir, serta sihir itu dicela baik pada akal yaitu ilmu logika maupun secara nakal yaitu dalil Quran dan hadis. Kalau itu pertanyaannya kamu ajukan, kenapa kepandaian berbicara, kemahiran bayan Nabi bilang sihir, padahal sihir itu tercela baik secara logika maupun secara nakliyah, baik hukum akli maupun hukum nakli. Jawab, anna haza alal majaz la alal haqiqah. Ini berbicara menggunakan majaz, bukan hakikat. Inna minal bayani la sihra, sihra di situ majaz bukan hakikat. Fal khatibu yastamilul quluba bi husni bayani wa rawati adai wa jamali ta'biri kama yastamilu sahiru qulubal hadirin ilai bi khaffati wa rasyaqati wa tamwihi alal hadirin famin hadzal wajhi sumiyal bayanu sihra. Seorang khatib, fal khatibu seorang khatib, seorang orator. Nah, seorang orator itu orangnya, penyampaiannya orasi. Nah, tujuannya misi, objeknya orang-orang berdasi. Maka seorang orator, seorang pembicara, yastamilul quluba, dia akan membuat condong, dia akan menarik hati-hati, menarik hati-hati. Nah, artinya menarik seluruh hati dengan bagus bayannya. Kemudian rawah adai, indah penyampaiannya, adai menunaikannya, maksudnya penyampaikannya, bagus bahasanya, bagus ungkapannya, sebagaimana menarik oleh tukang sihir, sebagaimana menarik, memukau oleh tukang sihir akan hati para hadirin kepadanya, bi khifatih wa rasyaqatih wa tamwihi. Saya nggak tahu artinya, coba dibagi-bagi Ihsan di kamus. Hanya saja sihir itu memukau dengan trik, dengan bisikan, jampi-jampi dan penipuannya, sementara orang bayan, si khatib, si orator itu bisa menarik hati manusia dengan penjelasannya. Nah, maka seorang khatib harus memilih penjelasan yang tepat dengan keadaan. Nah, ini pesertanya yang tua-tua semua, tapi cara mencari jodoh mana tepat? Cara mencari jodoh, dikawin lagi kakek itu. Jamaahnya anak muda, pembahasan tentang kematian, nggak tepat. Nah, anak muda tentang apalagi materinya itu tentang memperkaya diri. Nah, cepat jadi orang kaya, atau cepat itu banyak peminatnya. Tapi udah cerita mati banyak menundukkan kepala. Nah, perlu husni bayani, kemudian bagus menyampaikannya. Sebetulnya ceramah si A, ceramah si B, si C itu materinya hampir sama, tapi pemaparan yang berbeda ini memiliki kesan yang berbeda. Teh, nah, apa bedanya sama teh kita buat di rumah? Kopi. Kenapa mahal? Kenapa lebih enak? Ya, sajiannya. Salah satu metode penyajian teh yang tepat itu memasukkan teh itu ke dalam gelas yang baru dicuci dengan air panas. Nah, kalau gelasnya nggak panas, antum masukkan teh panas, tetap nggak sedap rasanya. Tapi gelas harus panas. Nah, disiram dulu air panas, sudah panas gelasnya, baru kasih teh panas.
oh itu naik nilainya. Nah panas tadinya, padahal gelasnya dipanasin juga. Apa gunanya itu dikasih warna-warna itu, pada diaduk juga. Telur kenapa antum menampakkan 4 tingkatnya? Kamu diaduk juga. Kenapa nggak diaduk, kasih sama tamu kan, langsung dia minum. Dilihat nih apa nih? Telur ya? Telur kayak gini, kayak teh susu. Tapi kalau ada tingkatannya 1, 2, 3, 4, rasanya sama. Tapi ketika lihat tingkatnya tuh semangat minumnya beda. Nah, kenapa beli gelas apa yang cantik itu? Hah? Kenapa mangkoknya mesti cantik? Padahal sama saja, di daun pisang juga makannya sama. Kenapa serasi mangkok restoran semua satu warna? Dicocokkan yang warna meja dengan background dan pakaian pelayannya. Apa guna itu semua? Sihir. Ra'atu adai jamali ta'biri, penyajian yang mantap itu akan mengandung daya pikat. Itu Nabi yang ajarkan pertama sekali. Orang Eropa yang menerapkannya pertama sekali. Dipajanglah wanita-wanita, karena semua peminat wanita dipajang wanita untuk iklan sabun, iklan sampo, iklan mobil. Apa urusan sama wanita? Iklan oli, kenapa wanita juga? Kenapa nggak laki-laki? Oli. Iklan rokok, kenapa nggak orang bungkuk diiklanin? Kenapa orang berotot gitu? Pada rokok itu menghancurkan otot-ototnya. Itu trik. Nah, itu sihir. Latifus Sabi'ah, intisari nomor 7. Fa in qila, maka jika dikatakan, kaifa kanal malakan yu'allimuna as-sihr, bagaimana ada 2 malaikat mengajarkan kedua-duanya akan manusia akan sihir? Kaifa kanal malakan, bagaimana adalah 2 malaikat yu'allimanin nasa sihra, mengajarkan kedua-duanya akan manusia akan sihir, berserta sihir itu hukumnya haram. Orang yang meyakini sihir kafir. Oke, kalau ada pertanyaan itu sampaikan sama antum ketika membaca ayat ini. Jawabannya adalah annahuma, sesungguhnya keduanya 2 malaikat, makana, tidak adalah keduanya 2 malaikat, yu'allimani, mengajarkan keduanya 2 malaikat, an-nasa, akan manusia, as-sihra, akan sihir, maf'ul bihnya 2, no yang ke 13, lil amali bihi, untuk diamalkan dengannya sihir. Jadi malaikat ngajarin sihir kepada manusia yang dimaksud maka Harut dan Marut itu bukan untuk diamalkan. Wa innama litakhallusi min dororihi, hanya saja untuk menyelamatkan diri dari bahayanya sihir, wal ihtirazi minhu, dan menghindar atau berlindung darinya sihir. Lianna ta'rifasy syarri lizajri anhu hasanun, karena sesungguhnya mengenal kejelekan untuk lari darinya kejelekan itu bagus. Nah, seperti kata Sayyidina Hanzalah, kata Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman, aku bertanya kepada Rasul tentang perkara-perkara jelek supaya saya bisa menghindarinya. Jadi mengenali kejelekan sesuatu dengan mengenalinya itu bagus. Nah, tapi bukan untuk mengamalkannya. Maka orang-orang yang bermain atau berinteraksi dengan hewan, berhubungan dengan hewan dalam permainannya, dia akan mengenali bagaimana sisi jelek dari hewan ini, mananya yang berbahaya, apanya yang berbahaya, supaya dia bisa menyelamatkan diri. Itu bagian yang bagus. Sehingga dikatakan orang yang mengenal bahasa satu kaum, dia akan selamat daripada tipu daya kaum tersebut. Misalnya antum ditangkap oleh kanibal ketika antum jalan-jalan di hutan. Nah, kemudian salah satu dari
yang ditangkap tahu bahasa Keniba. Didengar ngomong, rencananya nanti malam mau dimakan satu. Yang mana itu? Itu yang hidungnya ke dalam dulu. Besok pagi baru yang tampan kita sembelih. Untuk makan malam yang jelek saja. Nah, itu tahu dia triknya. Berarti nanti malam, berarti harus nanti malam diselesaikan. Jadi kita aman, bisa menghindarinya. Nah, begitulah kira-kira menyelamatkan diri dari perkara jelek dengan mengenalinya. Itu termasuk metode yang bagus. Kata syair begini, Arabtu syarra la lisyarri lakin litawakkihi wa man lam ya'rifis syarra minan nas yaqa'u fihi. Aku kenali kejahatan bukan untuk berbuat jahat, akan tetapi untuk menghindarinya. Siapa yang tidak tahu kejahatan dari manusia, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Antum dikasih oleh orang tepung misalnya, tepung ini bagus nih, campur ke bawah, antum buat bawah antum laris, ternyata narkoba. Kenapa antum terima itu tepung? Nggak tahu saya itu narkoba, saya kira tepung biasa saja. Akhirnya dia kemakan narkoba karena tidak mengetahui apa itu narkoba. Qadqila pernah dikatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna fulanan la ya'rifus syarra. Sesungguhnya si anu dia tidak kenal kejahatan. Apa kata Nabi? Ajdaro, apa kata Sayyidina Umar? Ajdaro ayaqafi. Lebih layak, kemungkinan besar dia akan jatuh dalam kejahatan tersebut. Apa kejahatan hari ini? Apa perkara yang perlu dihindari hari ini? Pergaulan, penipuan. Jangan sok-sok baik di bandara. Nah, masuk check in dia, banyak barangnya. Bantu bapak boleh deh, bawa bapak satu. Oh iya pak, biasa bawa. Oh orang baik. Sampai pemeriksaan, ternyata narkoba dalamnya. Antum dalam penjara, dia selamat. Kalau dia selamat, kalau antum selamat, barangnya selamat. Sampai bandara Jakarta, alhamdulillah, makasih deh. Telah bawa uang bapak, ada isinya narkoba. Kalau ketangkap dalam penyelidikan, siapa yang penjara? Kita yang bawa. Kalau lolos, dia yang untung. Jangan sok-sok baik. Nah, itu mengenal kejahatan hari ini. Nah, begitu juga orang minta tolong malam-malam di jalan, jangan sok dibantu. Jangan-jangan tuh begal misalnya. Nah, mengenali metode-metode kejahatan pada hari ini termasuk penipuan-penipuan media sosial. Nah, seperti yang telah terjadi, Masya Allah. Karena kita nggak kenal, ya sudah, rugi jadinya. Coba tahu. Akhirnya setelahnya dia nelpon lagi, orang lain lagi. Saya masukkan dalam grup itu lagi. Saya bilang nanti hati-hati ya, kalau dia udah minta uang sekian, keluar langsung. Dia itu udah mulai menipu. Langsung dia dikeluarkan di grup situ. Tahu rasa dia. Kalau mau balas, takut orangnya beda. Kalau sama orangnya bisa kita balas. Ini orangnya beda. Nah, semuanya pernah terlibat? Alhamdulillah, nggak satu orang. Nah, perlu disampaikan sama kawan-kawan yang lain, karena ya'rifus syarr la lisyarr, mengenali kejahatan bukan untuk dilakukan, tapi untuk menghindar dari kejahatan itu lebih bagus. Hati-hati juga nerima barang COD di sini. Kalau nggak jelas orangnya, jangan dibayar. Nah, pas dibuka ternyata bongkahan kerikil. Untung udah bayar. Ada lagi yang terlibat? Hah? Apa? Beli HP, dapatnya apa? Masya Allah.
Itu kenapa? Karena apa nama itu? Tidak tahu teknologi. Bukan tidak tahu teknologi, tidak tahu penipuan umat akhir zaman. Tidak tahu kejahatan. Akhirnya antum jujur aja sama orang tersebut. Nah, Masya Allah, beli handphone dapat parfum. Hadiah berarti bonusnya. Nah, bagus ya, beli handphone dapat parfum hadiahnya. Tapi kalau handphonenya nggak ada, itu gawat. Masya Allah. Oke, ahkamus syariah. Tinggal ajdaru ayyaka'a fihi ya Rasulullah. Irfan tuh nggak tahu dia kejahatan, wahai Umar. Sayyidina Umar nggak tahu. Kata Sayyidina Umar, dia lebih pantas terjerumus nanti ke situ. Nah, pokoknya yang nggak tahu dengan kejahatan, maka dia akan terjerumus ke situ. Nah, sampai orang-orang tuh bangkrut gara-gara penipuan. Nah, bapak terpilih mendapatkan mobil Avanza. Nah, nanti mobilnya akan kekirimkan. Bapak beruntung. Mau bapak terima atau orang lain? Jawab orang lain saja. Saya ada banyak mobil nggak pakai bilang. Nah, kalau antum bilang iya, coba kirimkan dana dulu biar saya bantu administrasi, ganti nama, balik nama. Nah, balik nama, kemudian nggak balik-balik orangnya, udah dapat uangnya. Mana ada orang sebaik itu zaman sekarang. Wasahihu kama qala Imam Alusi anna zalika kana lil ibtila. Sesungguhnya demikian, ada ia itu untuk menguji. Jadi kenapa malaikat mengajarkan sihir? Supaya menguji mana orang menggunakan sihir untuk melindungi diri, mana orang menggunakan sihir untuk dipraktekkan. Yang kedua, membedakan antara mukjizat dan sihir. Wallahu a'lam. Hilal ini sudah disebutkan sebelumnya, karena di zaman tersebut semakin parahnya sihir sehingga masyarakat tidak paham, tidak membenarkan mukjizat. Sampai kita akhir zaman hari ini juga pun bingung mana yang mukjizat, mana yang karomah. Sehingga tertipu, datang sama Kiai Fulan, dia punya karomah gini gini gini. Akhirnya saya dikasih amalan, dikasih mahar sekian. Nah, bayar pula maharnya biar dapat amalan tersebut. Karomah mana bisa dijual? Karomah nggak bisa dibanggakan. Karomah nggak bisa dihadirkan setiap waktu. Kalau bisa dihadirkan setiap waktu, itu namanya istidraj. Nah, istidraj itu diulur, ditunaikan permintaannya oleh Allah supaya nanti disiksa di akhirat sejadi-jadinya. Ahkamus syariah. Ahkamus syariah cuma satu. Hukum pertama, apakah bagi sihir itu ada hakikat dan ada pengaruh di alam nyata? Apakah sihir itu ada hakikatnya atau pengaruh di alam nyata? Waqi'. Ikhtalafal ulama, telah berbeda pendapat ulama tentang urusan sihir. Apakah baginya ada hakikat atau su'udzah, hanya sekedar su'udzah apa namanya? Khayalan, sama dengan takhyil, khayalan. Su'udzah, halusinasi. Apakah hanya sekedar halusinasi dan khayalan? Maka berpendapatlah jumhur ulama dari ahli sunnah wal jamaah kepada sesungguhnya sihir itu ada hakikatnya, ada pengaruhnya. Sihir itu ada hakikatnya, ada pengaruhnya. Berarti sihir itu benar adanya dan ada pengaruhnya. Sayyidina Rasul pernah kena dari pengaruh sihir. Wa zahabal Mu'tazilah, berpendapat Mu'tazilah dan sebagian ahli sunnah kepada sesungguhnya sihir tidak ada baginya hakikat di alam nyata. Nggak ada hakikat yang sesungguhnya. Hanya saja itu adalah penipuan dan pemalsuan dan penyesatan. Dan sesungguhnya sihir termasuk satu bab dari bab-bab halusinasi. Wa huwa indahum ala duruk. Sihir menurut mereka ada macam-macam bentuknya. Ada sihir penglaris, ada pakasih, ada pembenci, ada
untuk menyakiti, ada pula untuk membunuh. Tinggal pilih yang mana kamu mau. Kalau untuk membunuh, sekian bayarannya. Kalau untuk lumpuh, sekian bayarannya. Kalau sakitnya perlahan-lahan, matinya pelan-pelan, sekian bayarannya. Itu menurut ahli sihir, sihir itu bermacam-macam. Durubus sihri, Masya Allah. Macam-macam sihir. Kita mau belajar macam-macam sihir. Cukup waktunya. Yang pertama, takhyil wal khada', membuat orang berhalu, membuat orang menghayal dan menipu. Zalika, demikian sebagaimana melakukan akannya oleh sebagian mas'udin. Mas'udin, oleh sebagian orang-orang tukang sulap. Sebagaimana melakukan akannya oleh sebagian tukang sulap. Bukan mas'uzin, musa'widin. Sebagaimana melakukan akannya oleh sebagian tukang sulap. Haitsu yurika, ketika memperlihatkan ia tukang sulap akanmu, annahu zabaha usfuran, sesungguhnya dia menyembelih burung pipit. Diambil di pisau, disembelih burung pipit, keluar darahnya. Summa yurikal usfur, kemudian memperlihatkan ia akan kamu, akan burung pipit. Ba'da zabahihi, setelah menyembelihnya burung pipit. Qattara, sungguh terbang ia. Setelah sembelih, keluar darahnya, ditutup dengan kain hitam atau dengan botol, ditiup. Enggak cocok begini. Nah, kemudian bergerak kainnya, buka, terbang burungnya. Wazalika li khifati harakatih, itu karena cepat pergerakannya tukang sulap. Nah, karena cepat pergerakannya tukang sulap. Wal mazbu ghairal ladzi tara, yang disembelih bukanlah burung yang terbang. Nah, al mazbu, yang disembelih bukanlah burung yang terbang. Li'annahu, karena sesungguhnya yakunu ma'u itsnan, ada bersamanya tukang sulap itu dua burung. Dua burungnya. Qad khaba'a ahadahuma wa huwal mazbuh, sungguh dia menutupi, sungguh dia menyembunyikan salah satu keduanya dua burung, yaitu burung yang sudah disembelih, dan menampakkan burung yang lain, yaitu yang diterbangkan burung lain. Nah, kalau nggak percaya, suruh ulang sekali lagi. Kalau bisa lagi, ulang sekali lagi sampai stok burungnya habis. Nah, sudah selesai tepuk tangan, kita akan beralih kepada sulap kedua. Nah, sulap kedua, bilang, stop Pak, ulang sulap pertama lagi, saya bayar 2 kali lipat. Katanya nggak bisa. Nantilah, lain kali ya. Kenapa bilang lain kali? Karena burungnya sudah terbang, satu udah mati. Jadi burung untuk prakteknya dah habis. Kecuali dia bawa banyak stok, itu lain lagi. Nah, pernah nonton sulap? Qalu, mereka katakan, waqad kana sahrata Fir'aun mihazanno, sungguh ada ia tukang sulap, sungguh ada ia tukang sulap itu melakukan sihir sejenis sihir Fir'aun dari ini jenis. Nah, sejenis sihir Fir'aun dari ini jenis. Jadi tukang sihir Fir'aun itu kelasnya kelas sulap baru. Falamma kana al-asi mujawwafa qad muliat zabiqan wa kadzalika al-hibal kanat min adam al-jildi musawwaha zabiqan.
Waqad hafaru tahtal mawadi asraban wa miluha naran falamma tarahat alaihi hibal wal isi wa hamaz zabku taharraka liana min sa'ni zabki zabaki. Coba lihat kamu siapa itu zabaki. Idza asabatul harara ayyam tadda ay yatamaddada fa khayyala an-nasa anna hadhil hibal wa isi hayat tataharraku wa tasayya atau hayat tataharraku wa tasiru. Susah diterjemahkan karena bukan bidang kita. Zabik, air raksa. Nah, betul itu. Air raksa. Tulisannya zabik. Zabak. Khair. Jadi metode sihir Fir'aun itu pakai metode sulap. Faqad kanal asi, bukan asi, aso. Jamak aso apa? Jamak tongkat. Hah? Isi. Maka sungguh adalah tongkat-tongkat itu berlobang. Sesungguhnya tongkat-tongkat itu berlobang. Qad muliat zabakan, sungguh dipenuhi dengan air raksa. Begitu juga tali-tali kanat min adam, adalah ia dari kulit. Musawwah, yang dipenuhi juga, yang diisi dengan air raksa. Wa qad hafaru tahtal mawadi, sungguh mereka menggali di bawah beberapa tempat akan asroban. Asroban, cari lagi asroban. Khusus ada asrama mana fata morgana. Baitul ar, bait fil ar, lobang. Nah, lobang, rumah dan rumah, rumah dan tanah. Sarab, mufradnya sarab, jamaknya asrab. Mereka menggali di bawah beberapa tempat akan rumah-rumah dan tanah. Wa mil'uha naran, dan memenuhinya dengan api. Falamma turihat alaihil hiba, tatkala diletakkan, dicampakkan di atasnya tempat akan tali-tali dan tongkat-tongkat, dan panaslah air raksa tadi karena ada api di bawahnya. Taharakat, bergerak ia. Lianna min sya'ni zabak, karena sesungguhnya keadaan daripada air raksa, idza asabatul hararah, apabila mengenai akannya oleh panas, ayyatamaddada, dia akan memuai, dia akan mengembang. Fatakhayalan nasu, maka menganggap atau menghayalkan
oleh manusia, sesungguhnya ini tali-tali dan tongkat adalah ular-ular bergerak dan berjalan. Nah, itu triknya. Sama dengan trik pendeta di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Tuhannya siapa? Amun. Bukan Tuhan Amun. Tuhannya Amun, dikatanya naik ke langit, ternyata masuk dalam tanah dengan trik, yaitu dibuat lubang di bawah. Dibuat lubang buat turunkan, Tuhannya kosong ya, di bawahnya ada lubang. Nah, itu juga di sini buat lubang, buat itu ada api, itu kondisinya panas. Nah, taruh situ tongkat dan ular, goyang-goyanglah dia. Nah, sama dengan tukang obat. Sampai sekarang kayaknya nggak kembali lagi ke desa saya. Waktu SD kami hobi nonton tukang obat. Dia jual bulu perindu. Orang buluh, dia bilang bulu. Apa yang dia jual coba? Itu yang nyangkut-nyangkut di baju itu, yang hitam-hitam. Pernah lihat? Hah? Itu kalau hitam dia terpuntal, masuk dalam air dia bergerak. Itu ambil nanti, cabut, masukkan air, dia bergerak dia. Ini bulu perindu, dia hidup karena air. Nah, datang kawan-kawan, dibawa juga dari sekolah. Kayaknya dia gara-gara mati kutu tukang obat dia. Triknya ketahuan. Akhirnya dia ganti jualan yang lain, nggak ganti yang bulu perindu lagi. Kenapa? Anak SD zaman saya itu dia punya bulu perindu semua, dia ambil dekat sekolah kami. Khair, itu namanya trik. Nah, kalau orang tidak menyadarinya, dibilang betul bergerak. Kenapa tidak bergerak? Dia kan lurus, kemudian kena panas dia terpuntal gitu, kena air dia putar lagi lah dia. Ya, dia putar nggak dia? Jadi kalau dapat antum coba, bisa antum jual obat, dijual obat kasih gratis 1 bulu perindu, masukkan dalam botol, ditanam di pinggir sawah, pasti nggak akan masuk babi ke situ. Saya juga pastikan begitu, nggak mungkin lah masuk dalam bambu itu babi ke sawahnya tetap, karena ada bulu perindu. Sanian yang kedua, kahana, dukun, arafah, paranormal, dengan jalan tawatu. Tawatu artinya berulang-ulang, uji coba yang berkali-kali, itu namanya tawatu. Wazalika, dan demikian sebagaimana melakukan akannya oleh ba'dul arrafin, sebahagian paranormal, kuhan dan dukun-dukun, haisu, ketika yuwakiluna unasam bittila ala asrarin nas, mereka menugaskan orang-orang untuk mencari tahu rahasia-rahasia manusia. Nah, mereka menugaskan orang-orang untuk mencari tahu rahasia-rahasia manusia. Hatta idza jaa ashabuha akhbaruhum biha, sehingga apabila datanglah kawan-kawannya tersebut, mereka ceritakan kepada mereka dukun dengannya keadaan manusia. Wa yaz'umuna anna min hadisil jinni wasyayatin lahum, dan mereka mengatakan sesungguhnya itu dari cerita jin dan setan kepada mereka. Wa annahum yattasiluna bihim, sesungguhnya mereka menjalin hubungan sesama mereka. Sesungguhnya mereka para petugas mencari informasi, yattasiluna, mereka berhubungan dengan mereka dukun. Wa yuti'unahum, dan mereka mentaati akan mereka dukun dengan perantara jampi dan azimat. Azaim, jampi dan azimat. Dan sesungguhnya syaitan memberitakan kepada mereka dengan perkara-perkara gaib, lalu membenarkan akan mereka oleh manusia. Ini yang sebenarnya, wa ma hiya ila muwata'atin ma'a ashas, tidaklah dianya kecuali muwato'ah, penyelidikan atau penyesuaian
bersama orang-orang yang sungguh mereka telah menyiapkan akan mereka orang untuk demikian. Satu, ketika antum berkunjung ke dukun tersebut, ada di sana 2 pelanggan. Yang pelanggan itu adalah kawannya. Nah, pertama dia akan duduk di dalam satu, yang satu ngantri di luar. Nah, kalau dia ada pelanggan, nah sebetulnya nggak ada yang kosong nih. Dia harus ada 2 pelanggan tetap ya. Itu kawannya sendiri, sama dengan calon angkot. Nah, duduk di angkot itu, dikira angkot itu udah penuh, kita naik ke situ ternyata kawannya. Kita kan milih angkot penuh duluan, kita naik ternyata kawannya semuanya. Nah, datang antum nanti ke dukun itu, mau apa Pak? Sakit apa Pak? Ini, ya saya mau berobat juga. 3 kali, alhamdulillah ada perubahan. Kata yang di luar itu melobi yang baru datang, objek penipuan. Sampai dalam keluar lagi 1 orang. Silakan masuk, silakan. Pak, silakan dulu Pak, saya dekat sini. Nah, cerita, alhamdulillah. Sudah selesai. Ada perubahan, alhamdulillah. Ada ringan-ringan di kepala saya. Masuklah coranya 1. Nah, kemudian datang orang tersebut. Nah, orang tersebut datang biasanya lewat informasi lidah ke lidah, mulut ke mulut. Nah, maka dia akan datang, saya dah susah nih mau saya tunjukkan, ada kawan saya, ada saya pernah berobat dulu, bukan kawan lah, ada saya berobat dulu, manjur sekali dia. Di mana tuh? Di pesisir, di rumah sana. Oke, kapan kamu datang kasih tahu saya? Oh, udah kasih tahu. Assalamualaikum. Nah, Mbah, ini nanti ada lagi pelanggan di Padang. Katanya kendalanya ini, masalahnya ini. Rumahnya di situ, di sana, ciri-ciri rumahnya begitu. Selesai. Oh, tunggu dulu. Di Padang kan? Kok tahu Bapak? Barusan kakek saya ngomong itu, di Padang akan datang malam ini. Oh, sudahlah itu. Udah dipretelin, keluar uang antum. Itu bisnis dukun. Nah, ini metode yang kedua, cara berdukun, yaitu menyebarkan informasi setiap wilayah. Dia akan mendapat bonus setiap bulan. Sekian biaya, persen saya dapat. Yang penting dia akan informasikan bagaimana berita tentang pribadi orang ini. Lalu dia ngaku apa? Nenek saya ngasih tahu, kakek saya ngasih tahu. Itu ada diinformasikan oleh jin korin saya. Setelah saya baca jampi-jampi dan azimat, yang sebetulnya wa mahiya illa muwata'a ma'as khas. Muwata'a artinya penyelidikan, atau muwata'a artinya diinjak. Itu perkara yang berulang-ulang bersama individu-individu yang mereka telah siapkan bagi mereka. Nah, tiba-tiba kita masuk, kuat bau kemenyan. Ada tukang bakar kemenyannya di belakang, ada lubang-lubang kemenyannya. Kemudian ada bunyi angin bertiup begitu, ada bunyi langkah kaki. Terdengar bunyi langkah kakinya, dia datang. Tandanya itu kalau bunyi atap ada yang melempar. Ada lengkap semuanya. Hati-hati kalau bunyi atap, berarti dia kakeknya datang tuh. Entah berubah suaranya tuh. Sudah, bunyi atap, kawan lempar dua. Mulai dia, Assalamualaikum. Assalamualaikum cucuku, kenapa kakek dipanggil sedang tidur enak, nenak? Antum bayangkan Imam Syekh Ali As-Sabuni cerita tentang dukun. Nah, di mana beliau dapat biodata? Yang ketiga, qala ajassas, berkata tukang mata-matanya, karena aksaru khamarahik al-halat bil muwata'ah, adalah kebanyakan makharij, perkara perkeluaran luar biasa, al-halaj itu dengan muwata'ah, dengan apa nama tadi, perkara yang berulang-ulang, muwata'ah, al-halaj.
Maaf, salah. Berkata Imam Jassas, bukan mata-mata. Berkata Imam Jassas, adalah kebanyakan perkara-perkara luar biasa yang terjadi pada Al-Hallaj. Al-Hallaj itu yang di Irak, ya, di Baghdad, yang dibunuh hukum mati. Itu dengan muwata'ah, perkara yang berulang-ulang, perkara yang dibiasakan. Bisa berdiri di atas telunjuk, itu dilatih olahraganya, begitulah kira-kira. Bisa dia memutar telur, bisa membuat perkara-perkara aneh, itu karena muwata'ah, dibiasakan, dilatih. Fakana yattabi'u ma'a jama'atin, maka kebetulan adalah Al-Hallaj bertepatan bersama sekelompok jamaah. Fayada'un lahu khubzan, lalu mereka letakkan bagi beliau roti, daging dan buah-buahan, fi mawadi'a yu'ayyinuha, di tempat-tempat yang menentukan ia halal akannya tempat bagi mereka. Summa yamsi ma'ashabihi, kemudian berjalanlah Halad bersama kawan-kawannya di Baria, di sebuah tempat atau di daratan. Kemudian dia perintahkan menggali ini tempat-tempat. Fayukhraju ma khubi'a minal khubzi, lalu dikeluarkanlah sesuatu yang telah ditanam dari roti, dari daging, dari buah-buahan. Maka menganggap akannya itu dari karomah. Nah, dianggap karomah. Angki, sesungguhnya suamimu sudah bosan darimu. Sesungguhnya suamimu telah berpaling darimu. Wa huwa yuridu an yatazawwaja alayki, dia pengen nikah lagi atas kamu. Sa'asharuhu laki hatta la yarghabu anki, selagi aku sihir dia untuk kamu sehingga dia tidak benci kepadamu. Wala yuridu siwaki, dia tidak pengen selainmu. Walakin la budda an takhuzi, namun harus antakhuzi, kamu ambil dari rambut tenggorokannya. Nah, rambut tenggorokannya, itu rambut jenggot yang bagian leher. Ada jenggot yang ke leher itu tumbuhnya. Nah, itu tolong diambil dengan pisau, cukur. Salasa sa'arab, 3 lembar cukup. Idza nama, apabila dia tidur. Wa ta'tiniha, kamu berikan akannya rambut sehingga sempurna sihirnya. Kalau itu nggak sempurna nih, harus 3 rambut dekat leher. Faltaratil mar'atu biqauliha, tertipulah wanita dengan kata-katanya wanita. Wasaddaqatha, dan membenarkan ia wanita akannya tukang sihir, membenarkan ia istri akannya wanita. Summa zahaba ila rajul, kemudian pergilah wanita ini ke suaminya. Wa qalat lahu, berkata ia wanita kepada sang suami. Katanya, inna imra'ataka, sesungguhnya binimu, qad ahabbat rajulan, sungguh dia mencintai orang lain. Wa qad azaman, sungguh dia telah azam, telah nekat, antazbahaka bi Musa, dia akan sembelih kamu dengan pisau cukur, indan naumi, ketika mau tidur. Litatakhallasa minka, supaya dia bebas darimu. Waqad asfaqtu alaika, sungguh aku sayang sama kamu. Walazimani nushuka, wajib kepadaku menasihatimu. Fatayaqaz laha hadhil laila, bangunlah kamu untuk dia pada ini malam. Wa tuzahir bin naum, kamu nampakkan yang tidur. Kamu nampakkan tidur, tapi kamu bangun, pura-pura tidur maksudnya. Fasata'rifu sidqa kalam, kamu akan tahu benarnya kata-kataku. Oke, masuk adu domba kepada suami istri.
Falamma ja'al lailu, takala datanglah malam, tanawama rajul, pura-pura tidur oleh laki-laki tersebut fi baiti, di kamarnya. Faja'at zawjatu bil Musa, datanglah istrinya bawa pisau cukur, ditahliqa, supaya dia mencukur, ba'da sya'arat, sebagian bulu di dekat lehernya. Kebayangkan itu, malam-malam istri raba-raba leher, cari bulu, bawa pisau cukur. Pesannya sama tukang sihir tadi, binimu membunuh kamu malam ini. Fafataha rajulu ainahu, membuka oleh laki-laki akan matanya, buka. Faro'aha, melihat ia laki-laki akannya istri, qad ahwat bin Musa, sungguh mengulurkan ia pisau cukur ke lehernya. Falam yasukku fi annaha aradat qatlahu, maka tidak ragu ia suami, sesungguhnya istri ingin membunuhnya. Faqama ilaiha, berdiri ya suami kepadanya istri, langsung dia membunuhnya. Nah, benar kata dia, langsung dia bunuh. Fabalagha khabaru ila ahliha, sampailah berita kepada keluarganya istri. Datanglah mereka, lalu mereka bunuh akannya suami. Matilah suaminya, matilah bininya. Siapa yang masalah? Si wanita tukang sihir dengan metode namimah, adu domba, dengan metode merusak hubungan satu sama lain. Begitu adalah kerusakan dengan sebab wasyayah dan namimah. Wallahu a'lam. Itu juga metode sihir. Nah, kenapa laki bini cerai? Nah, kata penggunaan media sosial, yang direkam. Padahal yang berdiri di sana adalah pelayan restoran, tapi dianggap itu selingkuhannya. Akhirnya terjadilah perpecahan. Asbab siapa? Tukang sihir, namimah. Insyaallah, Allahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin.